Halo, Bu Miftah. Ya. Oke. Insya Allah semuanya sudah siap, bisa untuk segera dimulai. Silahkan Bu Miftah. Ada prakata sedikit ya Pak, seperti biasa ya? Iya, siap. Ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semua bagi para peserta pelatihan pada pagi hari ini. Perkenankanlah saya untuk yang pertama, yaitu menjadikan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hari ini kita telah banyak dilimpahkan hidayah dan juga rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kedua, saya untuk yang pertama yaitu saatnya di yaumul akhir nanti ya. Amin Allahumma amin. Sebelum acara pelatihan sekaligus pendampingan yang nanti akan disampaikan oleh pemateri kita pada pagi hari ini, perkenankanlah saya untuk memperkenalkan diri. Di sini nama lengkap saya Miftahul Jannah. Saya akan memfasilitatori untuk pelatihan dari pemateri kita pada pagi hari ini, yaitu Bapak Lutfi Anan Muzamil, Magister Pendidikan. Jadi di sini nanti kita akan pelatihan mengenai bagaimana membuat video pembelajaran dengan menggunakan PowerPoint. Nah, untuk sebelumnya izinkan saya untuk share screen ya. Pelatihan kita. Ya, perkenalkanlah saya untuk mengenalkan apa itu OnEdumain ya. Jadi onedumain.com merupakan sebuah wadah di mana di dalamnya kita sering melakukan pelatihan-pelatihan maupun webinar terkait tentang perkembangan maupun pengembangan di dunia pendidikan pada khususnya ya. Kita sudah banyak sekali pelatihan-pelatihan yang ada. Nah, seperti yang tampak pada layar Bapak Ibu sekalian, bahwa di situ kita sudah melakukan beberapa kali pelatihan, baik itu berbayar maupun secara free ya Bapak Ibu sekalian. Mungkin dari kesemua peserta yang ada di sini sudah banyak mengetahui tentang onedumain.com. Nah, untuk susunan acara webinar pada pagi hari ini, yang pertama yaitu pembukaan. Pembukaan ini nanti untuk acara sudah kita buka bersama-sama ya Bapak Ibu sekalian, dan untuk kemudian nanti akan ada sedikit prakata dari Bapak Wahyu Saryadi selaku owner dari onedumain.com. Jadi di sini nanti kita akan diberikan sedikit bagaimana sih gambaran untuk mengadakan pelatihan maupun untuk mengikuti acara demi acara yang disediakan oleh onedumain.com. Mungkin tidak perlu panjang lebar lagi ya, saya persilahkan kepada Bapak Wahyu Saryadi untuk menyampaikan prakatanya terlebih dahulu sebelum kita memulai acara penyampaian materi pada pagi hari ini. Silahkan Pak Wahyu.
Suara saya sudah terdengar ya? Sudah jelas sekali, Pak. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, di mana kita masih diperkenankan untuk bersua lagi di ruang web meeting ini untuk belajar bersama ya, yang pagi hari ini dibersamai oleh Pak Lutfi Anan Muzamil ya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada uswah hasanah Rasulullah Muhammad SAW. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum acara dimulai, seperti biasa izinkan kami sedikit memperkenalkan onedumain.com seperti yang sudah disinggung oleh Bu Miftahul Janah tadi. Bapak Ibu bisa mengakses halaman utama kami onedumain.com ya Bapak Ibu. Semua saja yang belum pernah mengikuti atau yang sudah pernah mengikuti, semua kegiatan kami terekap di blog ini ya. Kalau Bapak Ibu klik di blog pada bagian header ini ke bawah, rangkaian kegiatan kami ada di situ, termasuk administrasi kegiatan ada di situ ya. Tapi tidak setiap saat kami update, kami bisa mingguan atau bulanan sesuai dengan kebutuhan. Yang pasti administrasi sudah kami bagikan dalam grup. Nah ini hanya untuk rekap atau antisipasi apabila ada administrasi yang belum terunduh atau hilang dari file Bapak Ibu. Nah itu masih bisa di-download di sini, termasuk rekaman dan video dari kegiatan itu, materi juga ada semuanya. Kami berharap Bapak Ibu bisa mengikuti kegiatan ini dengan semangat, yang pasti luruskan niat untuk belajar bersama ya Bapak Ibu ya. Kami menggunakan slogan Never Stop Learning and Sharing, artinya kita belajar untuk berkelanjutan dan membagikan secara terus-menerus. Kami di sini membuktikan dengan tetap mengadakan kegiatan yang seperti ini setiap minggu sekali ya Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu ada yang sudah berulang kali mengikuti kegiatan di onedumain.com, ada pula yang belum semuanya atau belum secara keseluruhan atau mungkin terlewat atau baru kali ini. Silahkan untuk terus memantau halaman kami di daftar ya, daftar.onedumain.com atau daftar.onedumain.com ya, itu kegiatan kami selalu ada di situ, yang terbaru sampai yang akan datang atau yang sudah terlewat 1-2 event ya. Itu halaman kami. Kemudian ada beberapa mode kegiatan kami ya, yang pasti kita goalnya untuk mencari amal jariah ya Bapak Ibu, sehingga untuk terus mengembangkan kegiatan ini. Maka agar ini terus berkesinambungan, kami sangat mengharapkan partisipasi Bapak Ibu, terutama sebagai pemateri. Silahkan Bapak Ibu yang berkenan untuk bergabung bersama kami untuk menjadi pemateri berikutnya. Pada halaman utama tadi onedumain.com, pada bagian bawah itu ada pendaftaran pemateri. Silahkan klik pada daftar, nanti ada formulir yang bisa Bapak Ibu isi. Di situ Bapak Ibu tinggal mengisikan data dan insya Allah akan kami hubungi segera yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran di saat itu. Atau mungkin kalau kami belum menghubungi, itu berarti kami sedang mencarikan partner yang pas atau yang sedang booming untuk pembelajaran hari itu. Jadi disesuaikan gitu ya Bapak Ibu. Kurang lebih gambaran kami seperti itu Bapak Ibu. Nanti bisa dibuka-buka sendiri untuk halaman kami onedumain.com. Ya, nanti banyak sekali informasi yang bisa Bapak Ibu peroleh di situ, terutama kegiatan yang sudah berjalan itu di blog onedumain.com. Kalau kegiatan yang akan datang itu di daftar onedumain.com ya, daftar onedumain.com. Nah, seperti ini, daftar onedumain.com. Ini nanti Bapak Ibu akan memperoleh kegiatan
informasi kegiatan yang akan datang. Nah, informasi itu bisa Bapak Ibu peroleh dengan sangat mudah di dalamnya. Pastikan turun ke bawah ya Bapak Ibu ya. Kadang ada iklan di atas ya. Turun ke bawah, nanti di bagian bawah ada kegiatan yang harus diklik. Misalnya saya mengambil yang akan datang yaitu nah ini manajemen dan pelajaran dan training. Nah, ini diklik saja. Nanti di bagian bawah pasti selalu ada formulir, kemudian bergabung grup Telegram, bergabung grup WhatsApp, dan kembali ke halaman berikutnya. Jadi untuk bergabung ke Telegram dan WhatsApp itu selalu ada di dalam pendaftaran itu. Jadi daftar onedumain.com. Gitu ya Bapak Ibu ya. Mungkin sedikit dari kami. Ya, seperti itu. Sebagai pengantar, silahkan untuk Bu Miftah memandu acara ini sampai selesai. Seperlunya nanti saya akan kembali lagi di forum tanya jawab untuk membantu Bapak Ibu menghidupkan mic-nya. Silahkan Bu Miftah. Ya, terima kasih Pak Wahyu Sayadi atas prakata sedikit ya tentang bagaimana dan apa itu onedumain.com. Oke ya, jadi ada sedikit yang belum disampaikan yaitu bahwa untuk onedumain.com selain di website juga kita ada di Instagram ya Bapak Ibu sekalian. Silahkan nanti jika Bapak Ibu berkenan untuk follow ya di Instagram kami di @onedumain. Oke. Ya, untuk materi pada pagi hari ini yaitu mengenai membuat video pembelajaran dengan PowerPoint. Kita akan dipandu secara langsung oleh narasumber kita, yaitu Bapak Lutfi Adnan Muzamil, Magister Pendidikan. Mungkin saya sapa terlebih dahulu ya. Untuk Bapak Lutfi Adnan, apakah sudah bisa bergabung dengan kami pada pagi hari ini, Bapak? Alhamdulillah, kami sudah bergabung dengan Bapak Ibu sekalian yang sangat hebat. Ya, apa kabar Bapak hari ini? Sehat? Alhamdulillah, baik, lebih semangat dan bahkan sangat semangat karena bertemu dengan Bapak Ibu yang hebat-hebat. Ya, terima kasih. Ya, mungkin untuk sedikit kita membahas ya Bapak ya terkait tentang video pembelajaran. Memang di akhir-akhir beberapa tahun ini ya, bahkan hampir 2 tahun kita mengadakan pembelajaran jarak jauh. Tentunya banyak sekali sekarang guru-guru itu menjadi YouTuber seperti itu ya Bapak ya. Jadi memang untuk Bapak Ibu guru sekarang gimana ya, bukan dituntut tapi memang harus ya, harus melakukan pembelajaran bagaimana caranya agar tujuan pembelajarannya itu tetap bisa tercapai, apalagi di masa pembelajaran jarak jauh seperti ini. Mungkin itu sedikit gambaran ya Bapak mengenai video pembelajaran. Jadi nanti minta tolong untuk Pak Lutfi, silahkan mungkin bisa dimulai bagaimana sih membuat video pembelajaran itu, apalagi dengan PowerPoint yang memang sudah familiar. Nanti untuk Bapak Ibu peserta sekalian, jadi acara saya serahkan untuk materinya kepada Bapak Lutfi Adnan Muzamil, Magister Pendidikan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Miftah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, apa kabar semuanya? Semoga sehat dan tetap semangat untuk menjadi pribadi yang baik. Oke, langsung saja saya izin share. Apakah layar saya sudah nampak di layar Bapak Ibu sekalian? Sudah Pak, sudah tampak. Alhamdulillah. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa sekarang kita akan mencoba brainstorming dan kita diskusi
tentang video pembelajaran penunjang siswa belajar. Jadi sebelum kita membahas tentang bagaimana cara membuat video, bagaimana kita membuat channel YouTube, bagaimana kita bisa mengupload, dan tentunya kita bisa menjadi pengajar yang membantu siswa-siswa kita untuk lebih giat lagi dan mereka bisa memahami apa yang kita sampaikan. Seperti itu. Oke, ada pepatah yang mengatakan tidak kenal maka tak sayang. Izinkan saya memperkenalkan diri saya kepada Bapak Ibu sekalian yang sangat hebat-hebat. Dan tentunya hari ini bukan berarti saya mengajari Bapak Ibu ya. Kemarin saya sudah mencoba untuk membaca hasil angket yang diisi oleh Bapak Ibu sekalian. Ada yang dokter, ada yang guru, dan ada yang sudah menjadi YouTuber handal seperti itu. Artinya kita di sini belajar bersama, kita saling sharing, belum tentu saya lebih bisa seperti itu. Intinya kita saling sharing dan bisa membangun kerjasama yang baik. Hasil akhirnya anak-anak didik kita bisa mendapatkan sebuah inovatif yang baru untuk kita. Oke, nama saya Lutfi Adnan Nuzamil, MPD. Kemudian ada slogan dari saya ya, memulai inovasi besar mewujudkan generasi cerdas dan pintar. Kebetulan saya diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi guru Apple ya yang bersertifikat, kemudian juga pendidik Microsoft inovatif, kemudian Websys EduTech Partner, kemudian Matematik Teacher, artinya guru matematik, dan DKTC Trainer. Seperti itu. Ini adalah beberapa alamat YouTube saya. Bapak Ibu bisa berkunjung di situ. Insya Allah ada beberapa konten, baik berupa sen, info, maupun tutorial-tutorial yang tentunya bermanfaat. Dan selanjutnya pengalaman lainnya, ada beberapa yang bisa saya tulis di sini, penulis jurnal pada tahun 2018, kemudian penulis pembahasan soal USBN, UNBK. Ini kemarin didistribusikan ke Gramedia, kemudian penulis buku Falak Trigonometri tahun 2015, kemudian penulis buku Tajwid 2016, editor majalah pesantren terpadu Darul Quran Mulia sebagai instruktur jurnalistik, kemudian penulis artikel yang sudah dimulai sejak tahun 2010 ya, dan termasuk juara 1 video pembelajaran tingkat SMA pada tahun 2020. Itu sekilas tentang saya. Ibu, Bapak yang berbahagia, yang saya hormati, sebelumnya saya ingin mencoba sharing kepada Bapak Ibu sekalian ya. Ibu Miftah, suara saya masih terdengar dengan jelas? Masih Bapak, sudah masih terdengar. Siap. Jadi seperti ini, masa pandemi ini menuntut pembelajaran yang kita lakukan itu secara daring, sehingga menyebabkan beberapa muncul permasalahan-permasalahan. Lalu apa saja sih permasalahan yang dihadapi oleh guru seperti itu? Yang pertama tentunya ruang dan waktu. Penggunaan ruang dan waktu untuk proses transfer knowledge menjadi terbatas. Bapak Ibu tentunya merasakan tersebut. Begitu juga dengan saya. Yang kedua kurikulum. Yang dulu misalkan kurikulumnya padat dan kita bisa tuntas karena waktu ruangnya terbatas, otomatis kurikulum, materi kurikulum tak bisa tuntas walaupun disesuaikan dengan penyampaiannya karena kondisi. Yang kedua pemahaman. Ya, pembelajaran daring membuat guru sulit memastikan siswa paham terkait materi ajar. Kalau dulu misalkan kita mencoba menerangkan suatu materi, kalau ada siswa yang belum paham, langsung tanya. Seketika itu bisa kita jawab. Kalau misalkan daring kan kita kendala dengan ruang dan waktu. Dan sinyal ini, apalagi kalau misalkan, mohon maaf, ada di antara kita yang berada di sebuah tempat yang jaringan internetnya sedikit buruk dan sebagainya, pastinya ini sangat mengganggu proses KBM. Oke, selanjutnya apa sih problem bagi siswa? Kurang lebih sama, Bapak Ibu yang saya hormati.
penggunaan ruang dan waktu untuk proses receive knowledge menjadi terbatas. Kalau tadi guru transfer, kalau siswa receive ya, menerima pengetahuan menjadi terbatas. Tertekan. Kenapa? Karena saat pembelajaran daring mengharuskan segera paham. Karena ruang dan waktu terbatas, harus paham. Ditambah tugas yang begitu banyak. Tidak hanya satu guru, bahkan mungkin ada 10 guru seketika itu harus menyelesaikan tugas-tugasnya. Tertekan, jenuh dan lelah. Kita sebagai guru pun kadang ya jenuh dan lelah. Betul atau salah Bapak Ibu semuanya? Oke. Karena monoton ya, lagi-lagi Zoom, lagi-lagi chatting di WA dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah sinyal. Ya kadang tiba-tiba terputus, buruk, gurunya misalkan SMS ternyata nggak dijawab-jawab, kadang guru buruk sangka dan sebagainya. Ya semoga seperti itu bisa kita minimalisir seperti itu. Sehingga ya teacher can transfer knowledge and student can accept it well tidak bisa kita lakukan. Guru bisa mentransfer sebuah ilmu pengetahuan dan siswa bisa menerima itu dengan baik, tidak bisa berjalan dengan baik. Sehingga solusi yang tepat adalah guru menyiapkan sebuah video pembelajaran. Bapak Ibu yang saya hormati, saya ingin bertanya, apakah setuju Bapak Ibu kita menyiapkan sebuah video pembelajaran? Setuju ya? Oke. Ibu Miftah, suara saya masih terdengar ya? Masih, Pak. Oke. Kita setuju ya bahwa guru menyiapkan sebuah video pembelajaran. Kita belum berbicara video yang paling keren, yang paling bagus, belum. Yang penting kita sepakat bahwa guru menyiapkan sebuah video pembelajaran. Seperti itu. Kemudian saya ingin bertanya, kenapa harus video pembelajaran? Kenapa? Ayo. Tidak podcast saja, atau misalkan gambar-gambar saja, misalkan sebuah materi yang ada di PDF atau sebagainya. Kenapa? Gitu kan? Ya karena seperti ini, saudara, Bapak Ibu sekalian. Ada seorang peneliti yaitu yang bernama Mayes ya, Kellerman pada tahun 1996. Ini sebuah buku ya, 155 mengatakan bahwa sebuah pengalaman ya menunjukkan bahwa seorang anak-anak muda itu dapat mendapatkan sebuah keuntungan benefit ya dari pembuatan multimedia, pembuatan proyek multimedia yang mana di dalamnya include ya teks, grafik, foto, audio, video yang semuanya bisa kita rangkum menjadi sebuah animasi seperti itu. Dan itu semua ada di video seperti itu Bapak Ibu yang saya hormati. Nah, sehingga pada tahun 2003 halaman 21 Aristo Hadi Supotopo menyebutkan bahwa sistem multimedia mempunyai beberapa keuntungan, mengurangi penggunaan kertas, kemudian menghindari kehilangan file, misalkan video kita diupload ke misalkan medsos tertentu seperti itu, mengakses dalam waktu bersamaan. Misalkan si A ingin memutar, si B ingin memutar, si C ingin memutar, bisa gitu. Kemudian memberikan informasi multimedia lebih lengkap, tidak hanya suara, tidak hanya sebuah teks, tetapi semuanya include di dalam video tersebut. Mengurangi waktu dan biaya, memberikan interaksi yang sangat visual. Sehingga kita memiliki kesepahaman ya, bahwa video pembelajaran menjadi penunjang bahwa bahkan lebih utama untuk siswa belajar. Tentunya ini ada di masa pandemi ini. Seperti itu saudara. Bapak Ibu yang saya hormati. Kemudian pilih yang mana? Video dari internet, ya kita asal comot, lalu kita share ke anak-anak, atau video buatan sendiri yang orisinil. Ya mungkin nanti setelah materi ini akan saya share angket ya. Silahkan Bapak Ibu nanti bisa memilih video dari internet lalu kita share,
atau video buatan sendiri yang orisinil. Ya. Tentunya kalau saya pribadi memilih ya buatan sendiri yang orisinil, walaupun tidak bagus. Tetapi sebenarnya ketika video itu adalah muncul dari hasil karya kita, tidak ada kata buruk lah, nggak sempurna lah. Bahkan itu adalah yang paling bagus gitu. Lalu ketika kita membuat video secara mandiri, keuntungan apa yang akan kita dapatkan? Yang pertama adalah kita menjadi berani tampil dan terlatih dalam berbicara. Ya, misalkan kita bikin sebuah konten promosi atau kita saling mengajar ya, tentu akan menjadi terampil dan berani dalam berbicara gitu. Dan menjadi percaya diri ya. Walaupun mungkin ada sebagian orang yang fobia kamera gitu kan dan sebagainya. Tetapi kalau kita memiliki sebuah niat ya yang baik untuk anak-anak didik kita, insya Allah semuanya akan bisa dilalui dengan baik. Yang ketiga, semakin pandai membuat video dengan mudah dan orisinil. Tentunya sebuah keahlian akan bisa kita lakukan saat kita terbiasa. Ada pepatah mengatakan bisa karena terbiasa. Seperti itu, Bapak Ibu yang saya hormati. Kemudian yang keempat, menjadi lebih percaya bahwa hal ini penting untuk murid. Ini ada sebuah cerita ya, atau bahkan pengalaman saya pribadi saat saya mengajar ya. Saya ketika itu tidak sempat membuat video. Saya coba comot dari medsos yang ada, kemudian saya share. Apa respon anak-anak? Wah Ustadz, wah Pak Guru, kayaknya kurang bisa mengerti atau sedikit berbeda gitu. Ya karena tidak ada ikatan batin antara guru dan siswa. Tetapi kalau kita membuat video secara sendiri, ya akan ada sebuah value ya, sebuah nilai yang itu tidak bisa kita lihat. Ya. Hubungan antara guru dan murid. Dan murid lebih paham, ya, lebih paham dan suka video buatan gurunya sendiri karena ada ikatan batin yang tadi saya sampaikan kepada Bapak Ibu yang saya hormati. Yang keenam, melakukan sebuah branding bagi guru dan sekolah. Ini sangat diperlukan ya. Branding itu adalah apa? Promosi diri, promosi lembaga. Misalkan sebuah video kita taruh sebuah logo sekolah misalkan, ini logo pribadi misalkan. Ini sebuah branding ya, branding gitu. Tentunya Bapak Ibu jadi semangat ya untuk bisa membuat video secara mandiri. Dan orisinil ya, orisinil. Oke. Bapak Ibu yang saya hormati, Nadiem Anwar Makarim ya, Kemendikbud RI kita mengatakan seperti ini. Literasi digital penting pada keberlangsungan pembelajaran jarak jauh. Ini diucapkan pada hari Ahad tanggal 22 Februari 2021. Sudah lama ya. Oke, jadi kesimpulannya adalah video pembelajaran itu sangat penting ya, sebagai solusi bagi guru saat pembelajaran daring yang terbatas ruang dan waktunya. Dan video pembelajaran bisa menjadi pemahaman siswa itu lebih kuat ya, lebih berulang terhadap materi pembelajaran tersebut. Bapak Ibu yang saya hormati, nah, sehingga sebuah harapan yang bisa saya sampaikan tentang hal itu bahwa guru-guru jadi paham membuat video itu mudah dan penting dalam proses pembelajaran. Guru jadi tidak sepenuhnya mengandalkan konten video ajar yang tersedia di internet, tetapi bergerak untuk membuat sendiri. Yang ketiga, guru membuka diri untuk melatih keterampilan membuat konten video ajar yang orisinil. Dan guru memberikan penunjang bahan ajar bagi siswa untuk memperkuat pemahamannya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kemudian skenario pemanfaatan video pembelajaran yang efektif pada PJJ itu apa? Ya sebenarnya ada dua, Bapak Ibu. Ya, bisa kita sampaikan video pembelajaran itu pra KBM atau pasca KBM. Kalau pra KBM itu modelnya mungkin bisa pakai flipping learning-nya.
Jadi anak-anak kita modalkan sebuah materi pembelajaran, anak-anak bisa belajar secara mandiri, lalu di proses KBM-nya anak-anak tinggal tanya jawab, kita diskusi. Atau pasca KBM. Jadi di kelas kita menerangkan sebuah materi, lalu kita kuatkan dengan video pembelajaran yang kita siapkan sebelumnya. Tentunya proses KBM-nya ya meliputi ini, pendahuluan, inti, penilaian, perayaan, dan penutup. Ini nih, perayaan ini yang sedikit terlupakan. Padahal yang namanya perayaan itu adalah sebuah stimulus yang sangat bagus bagi siswa-siswa untuk lebih semangat lagi belajar. Selama ini mungkin adanya punishment ya, perayaan sebuah pemberian sebuah pujian dan selamat misalkan, itu tidak hanya mereka yang misalkan nilainya tinggi dan sebagainya, tetapi bisa kita berikan kepada mereka yang misalkan tidak telat, misalkan rajin dan sebagainya. Seperti itu. Dan ini sebuah video yang sudah terupload milik saya dan insya Allah akan selalu saya update, tentunya berusaha untuk memberikan manfaat kepada Bapak Ibu sekalian. Ambil di copy dulu. Oke, Ibu Miftah, mungkin sampai di sini dulu yang bisa saya sampaikan sebelum kita praktek bagaimana proses bikin video pembelajaran. Mungkin ada yang bertanya, silakan. Sebelum kita praktek bagaimana proses bikin video pembelajaran. Oke. Ya, terima kasih Pak atas pemaparannya sedikit ya. Ini kebetulan kopinya belum ada Bapak, belum buat. Jadi seadanya saja ya Bapak ya untuk jangannya. Oke. Ya, mungkin dari Bapak Ibu peserta ada yang mau ditanyakan ataupun dituliskan di kolom chat terkait mungkin lebih ke persiapan ya, apa saja mungkin yang akan dipersiapkan sebelum nanti praktek untuk pembuatan video pembelajaran dengan menggunakan PowerPoint. Ya, saya cek dulu di YouTube. Ya, untuk di kolom chat ini sudah ada beberapa peserta yang mengungkapkan pendapatnya ya terkait tentang video pembelajaran. Ya. Nah, jadi ya ini ada satu pertanyaan saya bacakan ya Pak Lutfi terkait tentang dari Bapak Erprio Adi Kusmono, izin bertanya, PPT yang support itu di versi berapa? Ya, mungkin bisa langsung dijawab Pak Lutfi terkait pertanyaan dari Bapak Prio Adi. Oke, baik Bapak Prio Adi, terima kasih atas pertanyaannya. Bagaimana kabarnya? Semoga tetap semangat Bapak Prio ya. Oke, jadi nanti di dalam prakteknya nanti akan saya sampaikan versi berapa PowerPoint yang bisa kita gunakan untuk membuat video pembelajaran. Saya sudah mencari riset, ternyata minimal versi PowerPoint yang digunakan itu adalah tahun 2013 ke atas. Tapi jangan khawatir Bapak Ibu sekalian ya. Bagi Bapak Ibu yang menggunakan PowerPoint 2010, 2007, bahkan 2003 bisa kita beri solusinya, yaitu menggunakan aplikasi yang ketiga. Apa itu? Ya tentunya screen recording. Ada banyak aplikasi yang bisa kita manfaatkan. Insya Allah nanti akan saya tunjukkan satu persatu, dan untuk link downloadnya Bapak Ibu bisa langsung cari, searching ya di Google, seperti itu. Itu jawaban saya, Ibu Miftah, untuk Bapak Prio. Ya, terima kasih atas jawabannya. Ini sekaligus menjawab ya di pertanyaan di streaming YouTube dari Pak Asep Agus Komaludin. Apakah Office 2007 menunjang untuk pembuatan video pembelajaran? Berarti ini Office-nya ya? Ya. Untuk Office. Office ya, Office. Oke. Kalau Office
itu tidak masalah selama sistemnya kuat untuk diinstal Microsoft 2013 ke atas. Ya, tidak masalah. Tetapi biasanya untuk Office 2019, kemudian Office 365, itu biasanya sistemnya minta lebih tinggi ya. Misal minimal itu Windows 2010 ya, 2010 Windows 10 seperti itu. Itu Ibu Miftah untuk jawaban Bapak Asep. Ya, terima kasih juga. Nah, ini mungkin ada beberapa pertanyaan lagi Pak yang mau dijawab. Boleh, siap. Kita nyantai saja diskusi kita. Ya, jadi satu kali lagi ya untuk pertanyaannya. Ini terkait tentang apakah butuh aplikasi lain lagi untuk membuat video selain menggunakan PPT dari streaming YouTube ini Bu Yati Suyati. Nah, mungkin itu bisa dijawab terkait tentang aplikasi apa saja sih yang dibutuhkan selain PPT untuk membuat video pembelajaran? Oke, terima kasih Ibu Yati yang sangat luar biasa pertanyaannya. Tentunya ini menjadi pencerahan juga bagi Bapak Ibu sekalian yang masih pemula ya. Bagi Bapak Ibu yang sudah ekspor dan sebagainya, mohon maaf saya izin izin memberikan sebuah jawaban seperti itu. Insya Allah untuk laptop kita Windows 10 ya itu sangat mumpuni ya, sangat mengcover kebutuhan kita. Tapi bagi Bapak Ibu yang memiliki Windows 7 dan sebagainya, jangan khawatir juga karena nanti akan ada aplikasi yang bisa kita gunakan. Lalu selain PPT, aplikasi apa saja sih yang bisa kita manfaatkan? Sebenarnya ya, secara esensi ya, tidak kita butuhkan aplikasi lainnya, Bu. Ya, tidak perlu kita butuhkan aplikasi lainnya. Kenapa? Ketika kita rekam, bisa saja langsung kita upload ke medsos, kemudian kita share ke siswa-siswa kita. Akan tetapi, kalau misalkan ada sebuah bagian video tersebut yang ingin kita hilangkan, misalkan ada opening yang sekiranya nih nggak butuh nih, kita ingin cut, ya, kita ingin trim video. Bagian akhirnya juga, ya tentunya kita butuh sebuah aplikasi editing. Ya. Tetapi di sini, ya Bapak Ibu, tidak perlu download bagi Bapak Ibu yang memiliki Windows 10 ya. Di situ sebenarnya Photos itu sudah bisa kita gunakan untuk editing video. Tapi bagi Bapak Ibu yang tidak menggunakan Windows 2010, bisa gunakan aplikasi tambahan. Bisa Camtasia, kemudian bisa KineMaster, versi desktop dan versi HP juga ada. Dan silakan Bapak Ibu juga bisa memanfaatkan Google, searching saja di situ aplikasi editing video for misalkan PC atau HP atau tablet, di situ akan tersedia banyak. Oke, Bapak Ibu Yati, terima kasih pertanyaannya. Demikian Ibu Miftah. Ya, mungkin untuk pertanyaan di kolom chat nanti kita bahas lagi ya pas untuk materi selanjutnya. Terus ini kita tunggu yang raise hand, apakah ada? Saya cek dulu. Silakan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya secara langsung bisa raise hand, nanti mikrofon akan kami hidupkan seperti itu. Kita tunggu sebentar, apakah ada yang raise hand? Oke, mungkin sambil menunggu ya. Bapak Soleh itu. Ya, ada satu, Pak Soleh Lebeharia. Ya, silahkan Pak Saleh. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pak, di sini yang ingin saya tanyakan sini Pak terkait dengan pembuatan video pembelajaran ini Pak.
Ya. Kira-kira Pak yang paling bagus itu kalau kita buat sebuah video itu Pak, apakah wajah kita harus tampil ataukah hanya suara ataukah tanpa suara Pak? Maksudnya Oke. materinya saja. Oke. Itu saja Pak. Terima kasih. Oke. Oke. Terima kasih Bapak Soleh yang saya hormati. Sangat bagus sekali pertanyaannya. Apa perlu kita menyalakan wajah kita atau tidak? Saya jawab, tergantung kebutuhan Bapak. Kalau misalkan kita ingin berinteraksi, maksudnya gini, murid-murid kita ingin kehadiran kita, walaupun secara daring, ya kita mencoba untuk menyalakan wajah kita. Tetapi kalau misalkan sebuah tutorial, itu kan fokusnya bukan wajah kita, tetapi konten yang ada di video tersebut. Maka bisa kita off-kan video wajah kita. Seperti itu. Secara singkat seperti itu. Bapak Soleh, jawaban dari saya. Ya, terima kasih Pak Lutfi atas jawaban yang diberikan. Cek lagi apakah ada yang raise hand kembali untuk bertanya ke materi kita. Tampaknya belum ada ya Pak, mungkin bisa dilanjutkan lagi untuk materi selanjutnya ya, lebih ke praktik ini kayaknya. Jadi ya silahkan Pak untuk materinya. Oke, saya izin share konten termasuk akan menjawab pertanyaan dari Ibu Wiwit ya. Apa sih perbedaan antara PPT tahun 2010, 2016, 2000 ya pokoknya 2000 selanjutnya gitu ya. Karena saya pakai PPT 2010. Oke. Saya izin share screen. Kita lanjutkan. Silakan bagi yang belum minum kopi, silakan dikopi dulu. Bagi yang punya teh ya silakan ngeteh. Kita nyantai ya Bapak Ibu yang saya hormati. Bagaimana proses bikin video pembelajaran? Ya. Seperti ini caranya. Proses bikin video yang sendiri itu sangat mudah ya dan orisinil. Tapi sebelum beranjak ke praktek, saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Mudah itu penekannya seperti ini. Jadi gini, mudah itu kita tidak perlu banyak aplikasi, tidak perlu banyak skill, tetapi kita bisa membuat video sesederhana mungkin. Ya. Tentunya yang bisa diterima oleh siswa saat guru tersebut membuatnya secara sendiri. Gitu. Dan tentunya guru menjadi berani untuk terbuka diri dan terus berlatih membuat sebuah video. Dan orisinil itu apa? Orisinil itu adalah berusaha untuk memunculkan ciri khas dari diri kita sendiri. Ya, jangan sampai kita meniru sebuah gaya orang lain sehingga orisinil jati diri kita, kekhasan kita hilang. Jangan sampai. Kenapa? Karena itu yang akan dibutuhkan oleh siswa-siswa kita. Mudah dan orisinil itu adalah keynote-nya ya, sebuah kunci. Dan tentunya video pembelajaran itu memiliki USP, Unique Selling Point. Apa itu? Ya karena memiliki perbedaan daripada podcast. Di situ ada teks, ada grafik, ada foto, semuanya diramu menjadi sebuah aplikasi, maksudnya animasi. Gitu. Yang pertama, persiapkan naskah, materi dan alat. Naskah ya, sorry. Naskah. Misalkan kita di sini judulnya adalah membuat video pembelajaran dengan PowerPoint. Ya kita tulis naskah kita ada di PowerPoint. Ya, misalkan kita ingin mengajarkan kepada siswa kita tentang matematika, penjumlahan. Ya udah kita tulis 1 tambah 1, 2 dan sebagainya. Atau misalkan kita ingin membuat sebuah materi promosi produk kita. Ya kita bisa memanfaatkan PowerPoint ini atau promosi tentang lembaga kita atau jasa kita. Bisa. Alatnya apa? Ya laptop karena kita menggunakan PowerPoint. Ya udah, laptop saja cukup. Masalah mikrofon misalkan mic.
Kalau misalkan ingin bagus, ya kita beli. Gitu. Kalau misalkan belum memiliki, ya bisa laptop. Ya, gitu. Kemudian proses produksi, editing, finishing, dan publishing. Maksudnya adalah kita share ke medsos yang kita miliki. Seperti itu. Lalu ada berapa teknik ya saat kita membuat video pembelajaran dengan PowerPoint. Ada 2 teknik Bapak Ibu yang saya hormati. Yang pertama adalah kita menggunakan menu insert lalu screen recording ya. Ini biasa, ini Office di 2013 ke atas kalau tidak salah. Kemudian yang kedua teknik menu slideshow, record slideshow with facecam. Perbedaannya adalah seperti ini. Kalau insert itu tidak bisa kita munculkan wajah kita. Tapi kalau kita menggunakan slideshow, wajah kita bisa kita munculkan. Dan bahkan nanti saat penyimpanan bisa kita pindah wajah kita. Bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini, dan bisa di sini. Seperti itu. Dan kemudian kalau misalkan Ibu Wiwi tadi menggunakan 2010 dan fitur ini tidak ada, jangan khawatir ya, jangan khawatir. Jangan khawatir, karena ada banyak jalan menuju impian. Betul ya Ibu Miftah ya? Iya Pak. Menuju impian. Ya pokoknya banyak jalan menuju impian kita gitu. Nah ini beberapa aplikasi yang bisa Bapak Ibu cari ya, download di Google ya. Ada Video Pro, kemudian Hitpow, screen recording. Ini itu ya bro, untuk PC ya. Tapi kalau misalkan untuk HP ada KineMaster, kemudian ada VN, kemudian ada eMovie dan sebagainya. Kemudian Bandicam ya, kemudian Cam Studio, Camtasia dan sebagainya. Nanti bisa Ibu Bapak cari. Kebetulan di sini saya menggunakan Bandicam. Pernah saya coba Cam Studio, ternyata sedikit terkendala karena aplikasi yang saya install belum update. Camtasia juga sama, tapi sudah pernah saya coba. Kemudian Bandicam. Gitu. Nanti kalau misalkan ada waktu, bisa saya praktekkan tiga teknik ini ya. Teknik insert, kemudian teknik slideshow, kemudian teknik recording menggunakan aplikasi tambahan. Tapi kalau misalkan nanti tidak cukup, insya Allah jangan khawatir Bapak Ibu sekalian, akan saya siapkan video tutorialnya tersebut di channel saya. Kebetulan di sini ya sudah saya upload satu video ya menggunakan menu insert ya. Nanti Bapak Ibu kalau nanti dalam praktek ini nanti waktunya tidak cukup dan misalkan butuh pengulangan lagi untuk disimak, saya akan mencoba mengirim linknya di chat pin ini, termasuk nanti akan saya kirim di grup training kita. Seperti itu. Jadi nanti supaya Bapak Ibu yang ketinggalan bisa di-cover ya, di-cover, dan tentunya tujuan saya di sini adalah berbagi dan mengajak Bapak Ibu semuanya untuk bisa, dan bagi Bapak Ibu yang bisa ya semoga saja bisa lebih semangat untuk membuat video ini. Tentunya tujuannya untuk memberikan anak-anak kita sebuah kreasi yang sangat baik. Oke. Langsung kita praktekkan satu persatu. Jadi nanti akan saya share 3 video ya, link YouTube yang ada di channel saya. Tetapi sekarang kita akan mencoba untuk praktek insert screen recording. Oke. Pertama adalah kita buka aplikasi PowerPoint kita. Oke. Kita blank presentasi aja. Misalkan kita akan membuat sebuah materi ajar ya, materi ajar sebuah tentang penjumlahan. Layar saya masih nampak Ibu Miftah? Gimana Pak? Layar saya masih nampak? Masih. Oke. Itu tulisannya ada kesalahan penjumlahan. Oke, terima kasih. Penjumlahan oleh
Mr. Lam ya. Oke, kemudian coba kita ini. Contoh ya, contoh. Langsung saja, misalkan 1 tambah 1 sama dengan 2. 2 tambah 3 sama dengan 5. Anggap saja ya seperti ini. Kemudian misalkan ini blank. Lalu kita ingin mencoba supaya para audiens, siswa-siswa kita tahu bahwa kita itu punya alamat medsos dan sebagainya. Ya tinggal kita beri sebuah gambar yang berisi konten alamat medsos kita. Misalkan seperti ini. Ya, ini. Oke, ini ya kan, misalkan seperti ini. Ya udah. Oke, kita akan praktek dengan menu insert. Bapak Ibu, seperti ini ya. Langkah pertama adalah kita menyajikan materinya. Alatnya berupa laptop. Kita klik insert. Kemudian di sini ada screen recording di pojok atas bagian kanan. Klik. Lalu akan ada sebuah pop-up ya, jendela seperti ini. Saya akan menerangkan satu persatu. Record itu adalah tombol untuk memulai merekam. Di sini ada shortcut-nya ya. Bapak Ibu klik Windows logo K, kemudian plus Shift plus R. R itu adalah run ya. Lalu di sini itu adalah waktu lamanya perekaman yang sudah dilakukan, termasuk tombol stop, berhenti stop ya, berhenti merekam. Di sini ada shortcut-nya yaitu Windows logo K plus Shift plus Q. Q itu adalah quit ya, keluar. Dan di sini adalah area. Kita jadi menentukan area yang akan kita rekam. Bisa secara custom atau bisa secara keseluruhan. Kalau custom, kita bisa menggunakan shortcut Windows logo K plus Shift plus A. A itu adalah area ya. Atau bisa kita memilih layar, tinggal kita ganti A-nya itu menjadi F. F itu adalah full. Audio. Audio itu adalah ketika kita ingin memunculkan suara kita supaya suara kita bisa include direkam. Ya, kalau misalkan dinonaktifkan ya tinggal kita klik gitu. Kemudian record pointer. Jadi kursor kita nih, pointer kita bisa ditayangkan saat kita mengaktifkan tombol ini. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati, langsung saja kita select area. Nah, maka akan menjadi kursornya akan menjadi plus seperti ini. Kita akan coba area seperti ini. Oke. Nah, otomatis tombol record itu aktif gitu. Langsung kita coba record. Akan muncul. Oke. Ini adalah praktek perekam layar menggunakan PowerPoint, menu insert, kemudian screen recording. Nah, kemudian Bapak Ibu, kalau misalkan sudah selesai merekam, tinggal kita arahkan kursor kita ke bagian atas layar desktop kita. Akan muncul pop-up seperti ini. Kalau kita ingin pause, ya silakan kita pause. Ya. Jadi nanti saat di pause, layar kita tidak akan merekam. Saat kita play lagi akan merekam. Tetapi kita stop aja langsung ya. Ini hanya sebatas contoh. Oke. Secara otomatis hasil perekaman kita masuk ke sebuah slide awal gitu ya, slide awal. Gitu. Oke, Bapak Ibu bisa mengikuti langkah demi langkah sampai di tahap ini. Oke, kita lanjutkan. Nah,
Setelah ini ya, setelah ini bisa kita perbesar ya, bisa kita perbesar. Tapi ini opsional ya, bisa kita perbesar. Kemudian tahap berikutnya adalah proses penyimpanan. Kita klik file, kemudian save as, kemudian kita pilih folder untuk penyimpanan video kita. Misalkan kita akan menyimpan di dokumen. Nah, di dokumen. Lalu kita bikin folder baru, praktek bikin video. Oke. Lalu kita beri nama video pakai menu insert gitu. Udah. Jangan lupa save as menjadi MP4 gitu. Kemudian kita klik save. Akan muncul sebuah keterangan creating video pakai menu insert ya. Kita tunggu Ibu, Bapak. Sebagai informasi, lamanya creating video itu tergantung lamanya kita merekam layar kita. Kalau misalkan perekamannya sebentar, ya akan cepat. Tapi kalau misalkan lama nih, ya tentunya butuh waktu yang lama. Sembari menunggu ini selesai disimpan, ya, saya akan mencoba menuju ke Bapak Ibu bertanya melalui chat. Apakah boleh Ibu Miftah? Iya, dipersilahkan Pak. Oke. Saya akan mencoba scroll ke atas dan ke bawah. Mungkin saja ada yang bisa saya jawab pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Oke, setuju ya, setuju supaya siswa tertarik untuk belajar. Menarik, memperhatikan peserta didik, menyampaikan materi bervariasi, guru membuat video sendiri. Oke, semangat. Kemudian seorang pembuat video pembelajaran profesional berawal dari pembuatan video yang amatiran. Betul, Ibu Novi ya. Insya Allah siap mencoba. Oke, saya dukung, semangat. Ya karena kita dulu kan bayi ya. Kita bayi, lalu kita belajar naik sepeda, naik motor, kemudian naik mobil dan sebagainya. Dari amatiran ya, dari nggak bisa menjadi bisa. Mau sih bikin video sendiri, tapi kadang terbentur sama waktu. Adakah solusinya? Ada Ibu, ya ada. Kita diberikan waktu oleh Allah Subhanahu Wa Taala 24 jam. Ya, silakan kita jadwalkan. Bisa 1 jam atau 10 menit kita bikin video bisa. Nggak akan mungkin, nggak bisa. 10 menit sehari kita siapkan 10 menit untuk bikin video. Bisa, yang penting kita memiliki tekad dan niat yang besar. Gitu. Kemudian solusinya ya luangkan waktu, Bu. Ya, Pak Priyo. Terima kasih sudah menguatkan jawaban saya. Izin bertanya, PPT yang support itu versi berapa? Kalau ada fitur screen recording itu versi 2013 ke atas. Tetapi kalau misalkan belum support, bisa menggunakan aplikasi tambahan. Tadi sudah saya siapkan. Kemudian, berapa durasi yang efektif untuk video pembelajaran? Wah, ini terima kasih Bapak atau Ibu. Nih, Mukriani. Oke, jadi sesuai dengan penelitian yang sudah dilakukan oleh para ilmuwan, kefokusan sebuah anak ya itu berada di sekitaran durasi waktu 3 sampai 5 menit. 3 sampai 5 menit. Tetapi itu tidak berlaku bagi Bapak Ibu yang membuat sebuah video berupa tutorial atau sebuah alur pembuatan produk ya. Maksudnya kalau misalkan kita membuat sebuah video bahan ajar, ya sebisa mungkin Bapak Ibu membuat video tersebut
maksimal ya, maksimal itu 5 menit. Ya, maksimal 5 menit. Tetapi kalau misalkan sebuah tutorial atau langkah-langkah pembuatan roti dalam mata pelajaran tata boga, itu kan tidak bisa 5 menit, bahkan bisa 1 jam, itu nggak masalah, gitu. Tetapi kalau misalkan hanya sebatas belajar penjumlahan atau apa namanya pengurangan, itu Bapak Ibu jangan membuat sebuah judul operasi dalam matematika. Jadi di situ ada penjumlahan, ada pengurangan, ada perkalian, ada pembagian, dijadiin satu file. Tidak. Yang efektif adalah silakan Bapak Ibu dipecah-pecah. Jadi operasi matematika penjumlahan sendiri, operasi matematika pengurangan sendiri, operasi matematika perkalian sendiri, operasi matematika pembagian sendiri. Jadi sedikit-sedikit, tetapi nanti anak-anak itu nggak sadar, wah sudah selesai, nonton video lainnya lah, wah sudah selesai. Bahkan lebih semangat kalau misalkan Bapak Ibu bisa menyajikan animasi di PowerPoint secara menarik seperti itu. Ibu atau Bapak Mukriyani nih. Oke, kemudian Ibu Wiwit tadi sudah saya jawab terkait itunya. Oke, di meeting chat sudah nggak ada yang nulis lagi. Kita kembali, wah ternyata belum selesai ya. Oke, gini aja Bapak Ibu, karena ini ternyata butuh waktu yang lama ya. Inilah kadang saya akui bahwa kelemahan untuk membuat video dari PPT langsung, yaitu menu insert dan nanti menu slideshow, itu seperti ini, lama ya, lama. Makanya saya seringnya menggunakan aplikasi ketiga, walaupun saya ini menggunakan PowerPoint tahun 2019, artinya support. Lama, sedikit lama. Tuh. Tapi nggak masalah, kita tunggu. Kita tunggu sebentar lagi. Oke. Sip. Kalau ada yang Oke. Bisa di Oke, Ibu Miftah. Ini hilang. Hilang berarti penyimpanan PowerPoint presentasi kita berubah menjadi video sudah berhasil. Kita minimize saja ya. Lalu kita buka folder penyimpanan. Ini dia, praktek video bikin. Nah, ini. Muncul. Bapak Ibu mungkin bisa melihat ya ini. Coba kita play. Oke. Ini dia. Oke. Ini adalah praktek perekam layar menggunakan PowerPoint, menu insert, kemudian script recording. Nah, oke. Kemudian Bapak Ibu, kalau misalkan sudah selesai. Itu tadi masuk. Oke, kalau misalkan videonya sudah jadi nih, misalkan Ibu, Bapak sudah yakin untuk diupload atau di-share ke medsos, ya silahkan langsung. Kalau misalkan butuh polesan sedikit, misalkan ditambahi sebuah teks, atau sebuah opening, sebuah closing, ya silahkan Ibu harus memanfaatkan aplikasi bantuan editing video. Tetapi sebenarnya, Bapak Ibu nggak perlu khawatir ya. Dan ini merupakan sebuah informasi yang sangat penting. Ibu silakan klik kanan, ya klik kanan. Kemudian di sini open with. Kemudian di sini ada foto. Saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu, silakan katakan ya atau tidak. Di laptop Bapak Ibu apakah ada aplikasi foto seperti ini secara default dari bawaan komputer laptop? Oke, coba saya akan mencoba untuk membuka chatnya. Ya, tuh. Bapak Asrorudin menjawab ada dan sebagainya. Oke, artinya Bapak Ibu nggak perlu kemana-mana untuk memakai aplikasi editing ya. Nih, langsung kita klik fotos. Ya, ini termasuk menjawab tadi nih, Ibu Yati butuh aplikasi apa? Nah, di sini langsung ini ada tulisan edit create. Ini adalah praktek perekam layar. Kita pause dulu. Menggunakan
Create, kemudian kita pilih create a video with text. Jadi di sini kita bisa customize ya, with musik, 3D effect dan more ya, dan lain sebagainya. Akan berubah tampilannya menjadi seperti ini. Kita menggunakan aplikasi fotos bawaan dari laptop masing-masing. Nah ini ya. Oke. Ini adalah praktek Bapak Ibu sekalian, bagi yang sudah tahu, semoga menjadi lebih tahu. Bagi Bapak Ibu yang belum tahu, ini adalah informasi penting ya. Kemudian Bapak Ibu, kalau misalkan sudah oke, muncul, tinggal kita berkreasi di sini. Oke, sebentar. Nah, kita beri nama, misalkan tes. Oke, di sini Ibu bisa trim ya. Trim itu adalah memotong, split, kemudian text, motion, 3D effect, filter. Kemudian di sini bisa kita beri instrumen musik. Biasanya video yang bagus itu kan ada instrumen musiknya tuh, biar nggak jenuh gitu kan, biar nggak hambar gitu. Di sini sangat lengkap sekali Bapak Ibu. Itu adalah aplikasi foto ya yang ada di bawaan laptop masing-masing seperti itu. Oke, kalau misalkan sudah yakin untuk editing kita, ya udah kita langsung menuju ke publishing seperti itu. Itu adalah praktek menggunakan menu insert screen recording. Langsung kita menuju ke praktek yang kedua, yaitu menggunakan slide slow ya. Ya udah. Kita hapus saja ini karena sudah disimpan menjadi video, kita hapus. Oke. Kita klik slide slow, kemudian record slide slow ya. Di sini ada dua. From current slide atau from beginning. Kalau current berarti kita memulai presentasi kita di halaman yang aktif. Kalau misalkan beginning ya di awal gitu. Ya udah kita pilih awal. Kemudian clear. Clear itu adalah saat rekaman kita ingin kita hapus, ya kita clear. Kemudian kebetulan di sini diaktif tombolnya. Kenapa? Karena belum kita lakukan perekaman. Kita klik, akan muncul tampilannya seperti ini. Oke, ya ini wajah saya nampak ya, Bapak Ibu. Gitu. Kalau misalkan ingin dimatiin, tinggal kita klik di sini, mati. Di sini ini adalah fitur apa nih? Fitur review ya, review. Gitu. Nah, ini adalah mic. Kalau tidak ingin bersuara, ya kita tutup mic-nya gitu. Misalkan kita ingin hanya sebatas memutar sebuah langkah-langkah tanpa suara. Kita tidak perlu kan, tidak perlu mic, tidak perlu wajah kita juga. Lalu di sini tombol record, di sini stop, di sini replay. Kemudian di sini clear. Kebetulan di sini nggak aktif karena belum ada rekaman yang dilakukan. Kalau misalkan sudah ada, nanti di sini aktif. Kalau misalkan ingin meralat karena ada kesalahan, ya tinggal kita clear saja recording on current slide atau on all slide. Setting di sini adalah mikrofon dan kamera. Lalu di sini note itu apa? Catatan. Di sini nggak ada. Lalu kalau misalkan ingin ada gimana? Ya tinggal kita klik saja nih sini. Notes. Kemudian di sini misalkan tes rekam. Hanya sebatas mungkin kita butuh catatan supaya presentasi kita tidak kemana-mana. Kita tulis saja notnya, misalkan pembahasan 1 tentang ini, dan seterusnya. Ya udah. Nah, ini akan muncul nih tes rekam seperti itu. Ya udah, kita coba record ya, record. Akan keluar 3, 2, 1. Di sini mengaktifkan kursor nih. Kursornya defaultnya berwarna merah. Di sini adalah pen. Aku. Oke. Tes. Gitu ya. Mohon maaf, ini pakai mouse jadi tulisannya kurang bagus ya. Kalau misalkan Bapak Ibu punya alat pen misalkan seperti, saya mohon maaf menyebut merek Wacom atau apa, bisa digunakan gitu. Ini stabilo. Stabilonya berubah warna, misalkan berubah hijau, bisa. Nah, gini kan? Oke, stop. Nah, secara otomatis akan
tersimpan di slide yang tadi. Clear, akan aktif nih tombolnya, akan aktif. Gitu. Langsung saja kita close, tidak perlu apa-apa lagi, langsung close saja. Nih, keluar kan wajah kita? Di sini Ibu bisa memindah-mindahkan rekaman wajah kita. Ini sangat diperlukan ya, ini sangat bagus sekali. Misalkan kita bisa menempatkan di posisi yang sekiranya tidak menghalangi tulisan-tulisan yang ada di presentasi kita, seperti itu. Ya udah, langkah selanjutnya seperti tadi, file, kemudian save as, kemudian kita pilih folder untuk penyimpanannya, praktek, kemudian di sininya MP4, kemudian kalau ini pakai slide, so, kemudian save, ya udah, creating video, seperti itu. Kita tunggu, sembari tunggu, saya akan mencoba untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah diajukan oleh Bapak Ibu sekalian. Oke, sebentar. Oke, ada banyak ternyata. Bapak Asrori, Ibu Rusdiana, Bapak Priyo. Nah, silakan dimanfaatkan itu. Itu fitur bawaan yang mungkin saja sebagian orang tidak tahu gitu. Bagaimanakah cara yang efektif dalam merender agar tidak banyak memakan waktu? Nah, tadi Bapak Sulianto ya. Tadi saya katakan kelemahannya ya seperti itu. Rendernya itu sedikit lama. Makanya saya selalu memakai aplikasi ketiga, walaupun aplikasi PowerPoint yang saya gunakan itu 2019 ada fitur screen recording-nya. Karena saat kita menggunakan aplikasi ketiga itu sedikit lama, sedikit cepat seperti itu. Itu jawabannya. Kemudian, Pak, cara mudah membuat animasi di PowerPoint bagaimana? Mudah, sebenarnya sih mudah ya. Bapak Ubaidillah, tinggal kita menggunakan teknik timingnya. Jadi waktu yang kita gunakan. Misalkan objek A berjalan kapan, objek B berjalan kapan, objek C berjalan kapan, sembari menyamakan atau menyerasikan antara gerak objek tersebut dengan penjelasan perkataan kita, seperti itu. Kemudian, Pak, bagaimana untuk PC yang PPT-nya 2007? Nah, ini tadi yang sudah saya katakan. Ada aplikasinya. Tadi sudah saya sebutkan banyak. Ada Camtasia, ada Cam Studio, ada Bandicam, ada banyak sekali. Ada. Cari saja di Google ya, insya Allah banyak. Apalagi nih? Bagaimana proporsi antara teks dan gambar dalam video pembelajaran yang agar terlihat menarik? Tinggal kita menuju ke fokusnya, Ibu, Bapak Mukriani. Kalau misalkan butuh penjelasan, ya sebaiknya teksnya itu hanya sebatas prolognya saja. Banyak penjelasan dari kita. Tetapi kalau misalkan butuh proporsi teks yang sangat banyak, ya silahkan dituliskan di situ. Tetapi jangan sampai gambar yang disajikan tertutup dengan teks. Ya. Artinya gambar silahkan disoroti penuh, kemudian teks hanya sedikit saja, lalu penjelasan banyaknya dari Ibu masing-masing penjelasan tersebut seperti itu. Oke, kita coba apakah sudah berhasil. Ternyata lama juga. Ya, intinya seperti itu. Bapak, Ibu sekalian, nanti kalau berhasil akan muncul di folder penyimpanan ada di sini. Ini sudah ada nih, sudah ada, tetapi kan belum lengkap. Nih, terbukti size-nya masih 0 KB karena belum selesai rendering. Kalau sudah selesai, pasti akan muncul ukuran video tersebut. Oke. Itu adalah cara pembuatan video
melalui PowerPoint. Kalau misalkan nanti Bapak Ibu untuk PowerPoint-nya tidak ada fitur insert, lalu screen recording, atau fitur slideshow, lalu record slideshow, Bapak Ibu bisa menggunakan aplikasi screen recording untuk PC dan laptop. Ada banyak sekali, ya. Ini sebagian saja yang bisa saya tuliskan, gitu. Nah, nanti setelah ini, kalau misalkan waktunya masih ada, ya, sambil di copy dulu, ya. Nanti sedikit saya akan mencoba membahas tentang bagaimana menjadi YouTuber atau membuat sebuah channel YouTube. Walaupun ketika kemarin saya mencoba melihat angket yang sudah diisi oleh Bapak Ibu, banyak sekali yang sudah punya channel, ya, yang sudah expert banget di dunia YouTube seperti itu. Nanti kita sharing lah ya, kita sharing ya. Saya juga masih belajar ya, seperti itu. Oke, itu Ibu Miftah. Ada pertanyaan mungkin dari proses praktek yang sudah dilakukan seperti itu. Ya, ini sepertinya untuk pertanyaan yang diberikan masih di teknisnya ya. Jadi lebih ke aplikasi apa yang dibutuhkan, terus kemudian untuk PowerPoint yang digunakan itu versi berapa, terus bagaimana jika masih di versi yang kurang dari 2010 seperti itu. Tapi ini ada satu pertanyaan di mana ini, di chat, kolom chat dulu ya. Saya bacakan, mohon maaf, dari Pak Hasbun Ibrahim. Izin bertanya, Pak, apakah bisa kalau dalam pembuatan video di PowerPoint kita dapat menyisipkan video dalam tampilan materi tersebut? Ya, seperti itu. Mohon dijawab, Pak Lutfi. Oke, terima kasih Ibu Miftah, kemudian Bapak Hasbun Ibrahim yang sudah bertanya. Ini sangat bagus sekali ya, sehingga bisa mendapatkan informasi baru. Oke, apakah bisa PowerPoint kita masukkan sebuah video ya? Bisa, Bapak. Jawabannya bisa. Kenapa? Karena kan video itu kan hanya sebatas objek ya. Jadi kayak seperti kita insert objek berupa gambar, kemudian berupa suara, berupa video bisa. Dan untuk apa namanya? Tekniknya ya seperti tadi ya, tinggal kita misalkan di sini ya, ini kayak ini insert gambar nih. Kalau misalkan ingin insert video ya tinggal kita insert saja di sini. Misalkan mana videonya mana? Nah ini insert video di sini. Mau online, video online atau di device ya, bisa. Seperti tadi ya. Jawabannya seperti itu, Bapak Hasbun Ibrahim. Untuk versi 2007, 2010 jangan khawatir. Aplikasi apa untuk bisa membuat video pembelajaran? Banyak. Ini dia. Ada 16 yang saya tuliskan. Sebenarnya banyak banget ya. Di Google saja. Misalkan aplikasi screen recording untuk PC dan laptop. Banyak. Misalkan Bapak Ibu ingin menggunakannya pakai HP, ya silakan untuk HP. Punyanya tablet, untuk tablet. Banyak banget. Ya, banyak banget. Kita hidup di dunia digital ya. Sangat dipermudah. Tidak bisa kita bayangkan ya, dulu zaman dulu pinter-pinter padahal alat-alatnya apa adanya gitu. Nah, ini sebuah cambuk bagi kita sebagai seorang guru gitu. Itu Ibu Miftah. Ya, terima kasih atas jawabannya. Itu untuk di pertanyaan di kolom chat. Kita beralih ke streaming YouTube ya. Mohon maaf untuk pertanyaan memang tidak bisa kita berikan satu persatu ya Pak. Kita pilih saja yang sekiranya perlu untuk dibahas seperti itu. Oke. Nih. Ini ada yang di sini bertanya. defaultnya berwarna merah. Ini adalah hasil rekaman yang tadi kita praktekkan terkait menu slideshow ini. Aku tes. Gitu ya. Mohon maaf, ini pakai mouse jadi tulisannya kurang bagus ya. Nah. Kalau misalkan Bapak Ibu punya alat
Misalkan seperti kita kelas saja. Oke. Udah gampang sekali, insya Allah. Oke, langsung saja kita menuju ke materi selanjutnya. Mohon maaf nih, sangat banyak banget ya, tapi tidak masalah ya, tidak masalah. Semoga saja bermanfaat bagi Bapak Ibu yang masih pemula, bagi Bapak Ibu yang sudah expert, yang sudah terjun untuk dunia sini. Saya mohon maaf izin sharing ya, gitu. Nanti bisa sharing juga di dalam sesi diskusi seperti itu. Oke, jadi saya akan menyampaikan ya. Sekarang waktunya mengajar sambil jadi YouTuber gitu. Sebenarnya sih apa ya, menjadi YouTuber kalau misalkan kita dalam proses pengajaran tidak terlalu apa ya menjadi fokus utama ya. Karena kan fokus utama kita dalam mengajar. Kalau toh misalkan kita terlanjur menjadi YouTuber kemudian kita mendapatkan penghasilan dari situ ya kita syukurin gitu, kita syukuri alhamdulillah gitu kan. Kalau misalkan ada penghasilan bisa kita beliin buku, bahan ajar, bisa kita buat untuk membeli hadiah untuk proses perayaan bagi anak-anak yang kreatif dan sebagainya seperti itu. Lalu beberapa tips jika kita ingin mulai bikin konten YouTube. Pertama, kita tentukan tujuan dan tujuan. Ya nih saya tulis 3 karena sangat penting ya tujuan kita jadi YouTube maksudnya bikin konten YouTube itu apa gitu. Nah, tujuannya ingin mengajar. Tujuannya adalah ingin memberi tambahan pemahaman bagi siswa gitu. Nah, itu tujuannya. Sehingga nanti dalam prosesnya ketika kita mengingat tujuan awal kita tidak down ya, tidak patah semangat gitu, loyo dan sebagainya. Mohon maaf. Kemudian yang kedua, konten yang sesuai dengan keahlian ya. Misalkan kita sebagai guru matematika, ya udah kita bikin konten matematika. Kalau misalkan kita jadi guru tata boga, ya kita bikin konten tentang masak-memasak. Enak banget itu, saya suka. Kalau misalkan kita menjadi seorang guru misalkan biologi, ya silakan kita bikin konten tentang biologi. Seorang dokter, ya silakan kita bikin konten tentang kesehatan, gitu kan? Dan yang ketiga, siapkan materinya. Tidak hanya tujuan, tetapi kita siapkan materinya. Pakai PowerPoint bisa, pakai kertas, misalkan ditulis lalu di shooting, pakai HP kita bisa. Lalu peralatan, yaitu tadi bisa HP, bisa laptop, bisa tablet, bisa kamera. Dan tentunya bagi kita yang misalkan baru memulai, silakan buat sesederhana mungkin supaya nanti tidak ada mindset di kita, wah ternyata susah ya gitu. Awali dengan yang mudah-mudah dulu. Nanti kalau misalkan sudah sedikit enjoy nih, nah silahkan beranjak ke tahap berikutnya. Pingin beli inilah, pingin sedikit bagus lah, nah, gitu. Kemudian sisipkan aplikasi editing, ya, aplikasi editing. Tadi sudah ada contohnya, bisa pakai Photos, kemudian bisa pakai video editing, ya, iMovie dan sebagainya. Lalu bikin channel YouTube milik Bapak Ibu sekalian. Yuk, mulai bekerja. Mulai bekerja itu maksudnya gini, kalau kita sudah membuat konten, ya, lalu kita sudah punya channel, ya sudah punya channel nih dengan akun Gmail. Nah, silahkan kita menuju ke proses upload. Ya, nanti kita praktekkan insya Allah kalau waktunya masih cukup. Lalu beri judul menarik, deskripsi yang sesuai konten. Lalu optimasi SEO, Search Engine Optimist. Ini adalah sebuah langkah bagaimana konten-konten kita ketika di searching sama orang-orang lain itu berada di atas gitu, berada di atas. Dan tentunya kalau berada di atas tentu akan diklik sama orang gitu. Dan tentu bagi Bapak Ibu yang sudah expert, mohon izin saya memberikan seperti ini dan tentunya saya juga masih belajar seperti itu ya. Tidak menutup kemungkinan saya sendiri ya masih tahap pemula seperti itu. Nanti kita sharing. Kita nyantai saja Bapak Ibu, mohon maaf ya yang saya hormati. Oke, kemudian kita sharing, kita publishing ke semua medsos yang ada. Oke.
Ya udah, Martun Sun, terima kasih, thank you, apalagi syukran ya gitu. Oke. Oke, Bapak, Ibu Miftah, mungkin sebelum kita praktek bagaimana cara membuat channel YouTube atau kita tawarkan apakah perlu dipraktekkan, mengingat waktunya sudah 11:30, nanti mungkin bisa saya sajikan sebuah tutorial melalui YouTube, nanti saya akan share di grup Telegram maupun WhatsApp yang ada. Bagaimana Ibu Miftah? Ya, mungkin untuk sesi webinar biasanya kita batasi 2 jam, Pak, dari jam 10 tadi sampai jam 12. Jadi kalau memang mau disampaikan bisa secara ringkasnya terlebih dahulu, karena tadi dari Pak Lutfi mengatakan bahwa sudah ada videonya ya, mungkin sudah ada semacam tutorialnya seperti itu ya. Jadi nanti bisa di-sharing ke peserta saja, dan untuk ini kita fokus ke tanya jawab. Bagaimana Bapak? Karena begitu banyak pertanyaan yang belum terjawab. Iya. Kita malah lebih senang kita tanya jawab, kita diskusi. Karena nanti untuk masalah teknis bisa saya siapkan ya videonya. Nanti saya share di grup seperti tadi kan saya share tentang membuat video dengan menu insert ya, menu insert. Nanti untuk menu slideshow-nya tadi sudah proses rendering. Semoga saja segera WhatsApp. Seperti itu. Oke, saya baca langsung pertanyaannya di chat atau dipandu oleh Ibu Miftah? Iya, nanti saya bantu Pak. Ini ada yang raise hand terlebih dahulu, kita persilahkan dari tadi ya yang sudah raise hand, jadi belum dibuka. Sebentar, tunggu kita buka mikrofonnya terlebih dahulu. Ya. Silahkan bagi yang ingin bertanya. Ini Bapak apa Ibu ya? Saleh Lebeharia. Tadi belum jadi bertanya. Silahkan dibuka mikrofonnya. Oke, sebenarnya sudah saya buka, cuma ini dari sana belum di. Ya, Bapak. Ya, Bapak Soleh buka mikrofonnya. Mohon maaf. Ya, sudah terdengar? Ahmad bisa, Bu. Pak Ahmad bisa, Pak Soleh bisa. Oh ya. Iya. Bisa dengar, Pak? Ya, Pak. Ini pertanyaan saya, Pak. Kalau untuk mic yang kita gunakan ini, Pak, mic-nya kira-kira yang bagaimana, Pak? Kira-kira yang bagus, Pak. Terus yang kedua, Pak. Pertanyaannya tidak dengar. Tadi agak sedikit. Mic yang kita gunakan, Pak, dalam ini pada saat kita merekam, Pak. Oke, mic ya saat kita merekam. Oke, yang pertanyaan kedua, Pak. Kalau yang kedua ini, Pak, kalau saya kan biasa buat ini PowerPoint, rekam langsung dari PowerPoint-nya, Pak. Itu kalau kita rekam, Pak, kadang-kadang kan, Pak, file yang ukurannya kecil, Pak, setelah kita create menjadi sebuah video itu, Pak, itu ukurannya sudah menjadi ratusan megabyte, Pak. Kira-kira ya. Jadi ukurannya menjadi besar gitu ya? Iya, Pak. Apalagi kalau kita tambah dengan gambar atau video yang ini semakin banyak dalam, berarti ukurannya juga semakin besar, Pak. Kira-kira permasalahannya di mana, Pak? Oke, Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih Bapak Soleh atas pertanyaannya. Oke, saya jawab pertanyaan yang pertama ya, tentang mic apa yang bagus ya. Sebenarnya untuk mereknya saya tidak bisa menyebutkan ya. Bisa dengan mic murah atau bisa dengan mic mahal. Saya punya sebuah review ya, sudah saya upload di channel YouTube saya. Bapak Ibu bisa melihat layar saya nih. Ibu Miftah? Ya, sudah terlihat, mungkin masih loading. Masih menunggu loadingnya. Oke. Ini
ini Mac ya, namanya Smart Mac. Ini adalah Bluetooth ya. Bagi Bapak Ibu laptopnya yang sudah ada Bluetooth-nya bisa memanfaatkan ini. Tetapi mohon maaf Ibu, Bapak, harga Mac ini ya terbilang gimana ya? Terbilang mahal seperti itu. Bisa sampai 2 juta, 3 jutaan. Tetapi nanti Bapak Ibu bisa kok menggunakan Mac murah ya. Mac murah. Seperti apa yang sudah saya praktekkan. Ini sudah nampak layar saya, Ibu Miftah? Sudah nampak, Pak. Ya. Ini adalah review ya, review. Kemudian ini saat menggunakan Mac ya. Bahkan kalau Bluetooth itu bisa kita manfaatkan pakai HP dengan jarak lama ya, dengan jarak maksudnya jarak jauh. Nih, saat saya merekam ya, gemuruh angin masuk saat tidak menggunakan Mac, tetapi saat menggunakan Mac, nah, fantastis, juara jernih banget, sebening air di sungai seperti itu. Nah, seperti itu. Oke, untuk mic-nya itu Bapak Ibu tergantung kebutuhan kita. Yang terpenting adalah silahkan Bapak Soleh melihat review daripada produk. Misalkan banyak yang beli, kemudian reviewnya bagus, ya silahkan digunakan atau dibeli. Kebetulan saya kadang juga memanfaatkan aplikasi Shopee untuk melihat produk-produk tersebut seperti itu. Bahkan di Indomaret ya, di Indomaret ada Mac yang mereknya apa ini? Mohon maaf saya nyebut merek bukan promosi ya, mobil kios. Bapak Soleh pernah lihat nggak produk mobil kios yang ada di Indomaret, Alfamaret? Nah, itu harganya 35.000, 45.000, tetapi itu bagus banget, ngebas, bagus. Seperti itu, Bapak Soleh. Kemudian pertanyaan yang kedua tentang saya memasukkan file kecil, tetapi saat di rendering kok menjadi gede, gitu. Ya karena proses rendering ya itu kadang menginkludkan sebuah proses ya, sehingga kadang menjadi gede gitu. Makanya kadang saya menggunakan aplikasi ketiga ya, aplikasi ketiga yang tentunya di sini bisa saya tunjukkan ya. Saya tunjukkan ini beberapa konten yang sudah saya buat. Lalu result recording di sini ukurannya kecil-kecil. 4 MB, 5 MB, 10 MB itu tergantung panjang pendeknya proses rekaman yang kita lakukan. Seperti itu Bapak Soleh. Mungkin semoga saja bisa menjawab ya. Atau misalkan nanti ada pertanyaan lagi bisa kita lanjutkan ya di grup Telegram maupun di grup WhatsApp. Oke, mungkin selanjutnya Bapak Ahmad Ubaidillah nih yang dari tadi sudah raise hand. Ya, dipersilakan Bapak Ahmad Ubaidillah. Dibuka mikrofonnya. Bapak Ahmad Ubaidillah. Ya, mungkin sepertinya beliau masih belum dibuka mikrofonnya, Pak Lutfi. Kita ke chat ya. Untuk pertanyaan dari tadi untuk Pak Hasbun sudah. Sekarang ini, nah ini di streaming YouTube dari Ibu Eka Sekiawati. Untuk pertanyaannya saya bacakan. Oh maaf, sudah masuk Pak Ubaidillah. Oh sudah kedengaran Bu ya? Ya sudah, silakan dilanjutkan pertanyaannya.
Oh ya, terima kasih Bu atas waktunya dan Pak pemateri. Saya sudah membuat ya beberapa video kemudian di-upload di YouTube ya. Namun untuk permasalahannya itu untuk ya share ke medsos ya. Jadi saya belum dapat teknik yang ya saya gunakan agar dapat subscribe yang banyak ya. Jadi untuk saat ini ya hanya sekitar 100 doang. Dan itu juga dari ya sekolah saya, murid-murid saya yang ada, kemudian mereka subscribe ya. Jadi saya minta untuk tekniknya kira-kira bagaimana agar ya video yang saya upload ke YouTube ya itu mendapatkan banyak subscribe ya, kemudian yang kedua ke medsos yang mana aja yang kira-kira peluangnya cukup besar mendapatkan respon dari. Oke, Bapak Ahmad yang saya hormati, terima kasih atas pertanyaannya. Ini sangat bagus sekali ya. Jadi sambil kita mengajar, sambil kita jadi YouTuber. Ya. Oke, saya juga masih pemula ya, tetapi saya akan mencoba menjawab sebisa mungkin ya, sebisa mungkin. Nanti tentunya bagi Bapak Ibu yang sudah expert banget ya, sudah terjun di dunia YouTuber, nanti di grup Telegram maupun grup WhatsApp bisa ikutan sharing pengalaman-pengalaman yang sudah dilakukan. Oke, sesuai dengan apa yang sudah saya sampaikan tadi, Bapak Ahmad ya, bahwa untuk teknik bagaimana video kita yang sudah diupload di YouTube itu gampang ditemukan oleh orang, kita yang pertama adalah memberikan sebuah judul yang menarik gitu. Nanti di sini sebenarnya ada alatnya ya, aplikasi. Jadi aplikasi bagaimana kita bisa memilih judul yang banyak peminatnya. Mungkin ini secara penjelasan saja ya. Nanti kalau misalkan butuh pertemuan lagi, Bapak Wahyu terkait dunia YouTuber, nanti bisa kita siapkan pelatihan secara terpisah. Bapak Wahyu, mungkin semoga saja mentoring. Nah, maksudnya monitoring kita. Gitu. Nah, nanti setelah itu deskripsinya disesuaikan dengan konten. Jangan sampai misalkan videonya berupa masak-masak, deskripsinya tag-nya ya, tag itu kan tagar. Itu di situ tentang matematika misalkan, tentang biologi, tentang kesehatan. Ya kita juga di situ tag-nya tentang masakan, misalkan sate, bakso dan sebagainya gitu. Nah, kemudian optimasi SEO. SEO ini adalah bagaimana kita bisa mengoptimalkan supaya channel kita mudah ditemukan gitu. Tentunya ini nanti panjang untuk pembahasannya. Tetapi jangan khawatir Bapak Ahmad, di sini saya sudah berusaha mencari sebuah materi tentang YouTube ya. Kebetulan di sini adalah teman saya ya. Ini adalah file teman saya ya. Beliau sudah tembus sampai itu sudah mendapatkan silver ya, button silver ya, tombol silver. Bapak Said namanya. Nah, di sini nanti akan ada kualitas video harus bagus, kemudian gunakan keyword yang sesuai. Di sini menggunakan TubeBuddy ya, TubeBuddy gitu. Searching bar YouTube, cek rank YouTube Buddy. Di sini ada banyak tentang optimasi judul dan deskripsi, kemudian thumbnail ya, thumbnail yang menarik juga gitu kan. Kemudian gunakan YouTube Card. Nah, di sini tentunya ini tidak sebentar ya, tidak sebentar. Harus ada waktu tersendiri untuk membahas selok-beluknya. Karena tidak sedikit seperti itu, Bapak Ahmad. Semoga saja nanti
Bapak Wahyu bisa memfasilitasi lagi dan kita bisa bertemu. Seperti itu, Bapak Ahmad. Jawaban dari saya. Ya, terima kasih, Pak. Ya, kembali ke Ibu Miftah. Ya, untuk pertanyaan dari Pak Ubaidillah sudah terjawab. Sekarang kita ke mungkin dua pertanyaan lagi ya, Pak Lutfi ya, terkait webinar kita pada siang hari ini. Satu di chat Telegram, satu di streaming YouTube, yang satu kita ke chat Teams ya. Oke, ini dari sebentar. Nah, untuk Bu Saimah, apakah boleh Pak di-share salah satu aplikasi untuk pembuatan video pembelajaran dengan PPT di grup Telegram? Nah, aplikasi. Ya, aplikasi mungkin selain PPT ya. Tadi yang ada beberapa tadi satunya saja. Ibu siapa tadi? Iya, Ibu Saimah. Ibu Saimah. Oke, Ibu Saimah, yang saya hormati, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi Ibu Saimah, tadi saya sudah memberikan solusi ya, solusi Bapak Ibu yang menggunakan laptop ya, menggunakan laptop. Sebenarnya tidak perlu menggunakan aplikasi-aplikasi tambahan ya, aplikasi-aplikasi tambahan. Kenapa? Karena Bapak Ibu bisa menggunakan fitur klik file yang akan kita edit, kemudian klik kanan, kemudian kita open with menggunakan Photos di sini. Akan muncul seperti ini. Semoga layarnya nampak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kemudian kita klik edit and create ya. Lalu kita create a video with text. Jadi di sini kita customize ya, menggunakan musik, kemudian 3G effect dan more ya, dan lain-lain seperti itu. Oke, assalamualaikum. Tapi kalau misalkan wabarakatuh. di laptop Ibu, semoga sehat dan sukses selalu ya. Untuk fotosnya belum bisa digunakan, artinya karena mungkin menggunakan Windows 7 misalkan dan sebagainya, ya silahkan Ibu bisa cari aja nih di Google. Misalkan kita klik misalkan aplikasi editing video for PC. Misalkan Windows 10 boleh, Windows 7 bisa. Nah, di sini akan muncul banyak banget. Nah, ini 4 edit video untuk Windows 7. Bisa pakai Adobe Premiere Pro. Ini mah kelasnya kelas expert ini. Bisa AVC, kemudian dan sebagainya. Ada banyak banget. Nih, ada banyak banget. Misalkan menggunakannya bukan laptop, pakai HP, bisa. Nih, klik. Nah, silakan Ibu bisa menggunakan, banyak sekali pilihan. Kita hidup di zaman digital, kita perlu bersyukur. Dan kita tidak bisa membayangkan bagi mereka yang hidup zaman dulu tetapi cerdas-cerdas ya. Ini adalah cambuk bagi kita nih sebagai seorang guru. Ya, semoga kita semua sehat, kita semua bisa dipermudah untuk mencerdaskan generasi-generasi bangsa. Amin. Itu Ibu Saimah, kembalikan ke Ibu Miftah. Ya, terima kasih Pak atas jawabannya. Jadi untuk aplikasi bawaan dari laptop sebenarnya sudah cukup ya untuk membuat video pembelajaran yang sederhana tentunya. Oke, satu lagi pertanyaan dari streaming YouTube. Ya, jadi ini tadi untuk Ibu Amalia Asfia. Siang Bapak, bagaimana caranya membuat video dengan durasi 5 menit tapi sudah mengcover seluruh materi? Terima kasih. Seperti itu bisa dijawab untuk pertanyaan terakhir kita. Oke. Durasi 5 menit tetapi bisa mengcover, gitu ya? Iya, 5 menit bisa untuk... Oke. Ibu Amelia Asfia yang saya hormati, terima kasih atas pertanyaannya. Ini sangat penting sekali. Kenapa? Karena kita menggunakan timing untuk
bagaimana siswa itu fokus. Karena ketika kita menyajikan video yang panjang banget, ya apalagi anak-anak gitu. Kecuali kalau video itu video game. Beda, mau jam-jam pun mungkin betah gitu. Nah, tapi ini video materi, bagaimana caranya? Ya kita memperingkas, kita menggunakan sebuah teknik timing. Teknik timing, kemudian yang kedua adalah teknik splitting. Splitting apa? Splitting materi gitu. Jadi materi kita pecah-pecah, kita pilah-pilah per pembahasan. Misalkan nih, Ibu sudah melihat layar saya nih, semoga saja sudah ya. Nah, di sini adalah hasil. Jadi di sini nih saya akan mencoba menunjukkan dapur saya. Sebenarnya ini tidak boleh saya tunjukkan, tapi nggak apa-apa. Saya niatnya sharing, semoga saja bermanfaat dan bisa menginspirasi. Yang pertama adalah PPT konten. Saya buat tuh PPT konten. Jadi gini, nah di sini saya tidak banyak-banyak, hanya menggunakan pembahasan pangkat bulat positif, titik. Yang kedua, pangkat bulat negatif, titik. Yang ketiga, pangkat 0. Jadi tidak panjang-panjang nih. Banyak banget seperti itu. Nah, kemudian kita rekam, ya, kita rekam sedikit-sedikit saja. Nah, maka di sini lengthnya ini 1 menit setengah, 1 menit setengah, 2 menit, 3 menit. Ini yang banyak nih, karena pembahasannya banyak dan banyakin contoh, makanya panjang. Ini 7 menit. Seperti itu, Ibu. Nah, jadi nanti untuk tekniknya ada 2. Timing sama splitting materi. Materinya tidak usah banyak-banyak. Jadi misalkan penjumlahan saja. Pengurangan saja. Kalau misalkan tentang biologi, pembahasan tentang anatomi tubuh manusia, ya udah bahas tentang telinga saja, hidung saja. Jadi tidak lama dalam proses pembuatan videonya. Seperti itu, Ibu Amelia Asfia. Semoga saja bisa menjawab dan tentunya bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya yang tentunya saya hormati. Seperti itu. Ya, sudah terjawab. Mungkin nanya sebagian ya untuk pertanyaan pada siang hari ini, nanti bisa dilanjutkan untuk pelatihannya ataupun pertanyaannya di chat di Telegram maupun di WhatsApp, seperti itu untuk pertanyaan yang memang belum terjawab. Jadi untuk Bapak Ibu peserta sekalian, untuk materi pelatihan pembuatan video pembelajaran dengan menggunakan PowerPoint dan juga bagaimana menjadi seorang YouTuber keren ya. Jadi pada siang hari ini sudah dikupas oleh Bapak Lutfi terkait materi tersebut. Jadi nanti silakan jika ada pertanyaan lagi terkait pelatihan kita pada siang hari ini bisa Bapak Ibu sampaikan di grup Telegram maupun di grup WhatsApp. Mungkin untuk materi kita pada siang hari ini kita cukupkan sampai di sini ya untuk Bapak Lutfi selaku pemateri kita pada siang hari ini. Kami dari On Edumen mengucapkan terima kasih banyak atas sharing materinya, bagi ilmunya kepada kami semua, khususnya bagi para peserta pelatihan. Dan mungkin untuk selanjutnya, apakah ada penugasan atau semacamnya, bisa disampaikan terlebih dahulu, Bapak? Ya, nanti untuk materi, saya sekalian menjawab Bapak Beni ya, nanti akan dibagi oleh panitia, nanti akan saya share materi PPT-nya ke panitia, dan termasuk nanti di dalamnya ada link-link YouTube terkait tutorial-tutorial yang bisa dilihat, disimak, dan dipelajari oleh Bapak Ibu. Di situ akan saya include-kan. Kemudian untuk Bapak Soleh, saya izin mengirim foto mic yang saya gunakan. Di sini ada mic ya, yang saya gunakan. Harganya murah, 35 sampai 45 ribuan. Bisa ditemukan di Indomaret, Alfamaret. Mohon maaf saya nyebut merek, tidak bermaksud untuk informasi seperti itu. Tetapi kalau ingin lebih mahal, ya tadi, seperti Smart Mic itu harganya sampai 2 jutaan lebih. Tetapi itu bagi mereka-mereka yang sudah expert banget, yang butuh suara jernih banget. Tapi bagi saya sendiri ini pribadi, bagi pribadi saya, mic
semurah ini sudah sangat cukup banget gitu, karena bassnya juga keren seperti itu. Itu Bapak Soleh semoga bisa jawab. Bapak Beni juga nanti akan saya share materinya melalui panitia seperti itu. Terima kasih banyak. Dan untuk penugasannya juga nanti akan saya share ke Bapak Wahyu apa saja yang perlu disampaikan, maksudnya apa saja yang perlu dikerjakan oleh peserta pelatihan ini. Tetapi sebagai gambarannya itu ada dua ya, ada dua tugas pokok. Yang pertama adalah membuat video menggunakan PowerPoint, ya. Lalu kalau pertanyaannya tidak pakai PowerPoint gimana? Ya tidak bisa, karena kan pelatihan kita kan menggunakan PowerPoint seperti itu. Itu agenda tugas pertama. Yang kedua adalah Bapak Ibu nanti bisa mengupload video yang sudah dibuat ke channel YouTube masing-masing, ya. Sehingga nanti Bapak Ibu yang belum memiliki channel YouTube, jangan khawatir, nanti akan saya share, ya. Share bagaimana cara membuat channel YouTube. Seperti itu. Akan saya share melalui grup Telegram maupun WhatsApp, insya Allah. Jadi nanti ada dua tugas ya, membuat video menggunakan PowerPoint dan menguploadnya ke YouTube. Tentunya nanti yang harus dikumpulkan adalah file videonya. Kalau misalkan berat ya, karena gede ukurannya, ya nanti mungkin kita diskusikan dengan Pak Wahyu. Adapun link video yang sudah diupload, ya nanti linknya yang diupload ya. Tentunya channel YouTube pribadi seperti itu. Terima kasih Ibu Miftah, Bapak Wahyu, dan Bapak Ibu semuanya. Saya sendiri juga mohon maaf banyak-banyak. Tentunya banyak kekurangan. Semoga kita semua sehat dan lakukan protokol kesehatan. Saya tidak pakai masker karena saya di ruangan sendiri ya, di ruangan sendiri. Jadi tidak ada orang sehingga saya nggak pakai masker. Cuci tangan setelah beraktivitas, kemudian jaga jarak. Dan semoga kita semua sehat. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin untuk materi kita cukupkan sampai hari ini. Terima kasih kepada Bapak Lutfi selaku pemateri kita pada siang hari ini. Untuk link absensinya, Bapak Ibu peserta sekalian bisa menyimak di grup Telegram maupun grup WhatsApp ya. Di situ sudah kita share terkait link untuk mengisi presensi. Jadi semua kegiatan kita terekam di dalam suatu wadah di grup Telegram maupun di grup WhatsApp. Dan untuk recording hasil rekaman pertemuan kita pada siang hari ini akan kita share juga. Mungkin nanti setelah duhur ya, mungkin sekitar jam 1 atau jam 2. Nanti silahkan jika Bapak Ibu ingin menyimak kembali hasil rekaman maupun live streamingnya di YouTube. Silahkan nanti bisa dilihat kembali untuk materinya jika tadi ketinggalan seperti itu. Ya, untuk acara kita pelatihan webinar siang hari ini kita cukupkan sampai sekian. Saya pribadi, Miftahul Jannah, selaku fasilitator dari pelatihan kita membuat video pembelajaran dengan menggunakan PowerPoint dan juga menjadi YouTuber keren pada siang hari ini. Mohon undur diri, mohon maaf jika ada kesalahan maupun yang saya sengaja maupun yang tidak saya sengaja terkait pengucapan maupun penyebutan nama gelar Bapak Ibu sekalian yang ada di sini. Saya selaku fasilitator undur diri dan semangat selalu Bapak Ibu sekalian dalam mendidik putra-putri bangsa kita ya. Jadi ini mau tahun ajaran baru, kita persiapkan video pembelajaran kita dan berusaha sebaik mungkin agar pembelajaran jarak jauh bisa terlaksana dengan baik. Ya, kami dari On Edumen undur diri. Terima kasih sekali lagi. Dan Bapak Ibu peserta bisa meninggalkan ataupun leave dari Microsoft Teams. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya, atas materi yang disampaikan oleh Bapak Lutfi ya terkait materi video pembelajaran. Kami dari On Edumen hanya bisa berterima kasih dan mendoakan semoga segala apa yang sudah Bapak sampaikan di siang hari ini bisa menjadi amal jariah dan juga
sebagai penolong kita di akhirat nanti. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Lutfi, Bu Miftah ya. Halo, Bu Miftah. Iya, Pak Wahyu. Rekaman saya matikan ya. Iya, monggo. Nanti insya Allah segera saya upload.